Dalam video yang keempat, kita akan bahas mengenai untuk seorang istri yang kemudian berpisah. Ya, kita akan lihat satu persatu dulu. Mungkin di video yang ketiga yang sebelumnya kurang begitu jelas. Sekarang kita akan lebih masuk ke perhitungannya sehingga teman-teman bisa memahami lebih dalam. Oke, jadi istri yang telah hidup berpisah dalam jangka waktu 1 bulan setelah perceraian memiliki kepastian hukum. Maka istri harus memiliki NPWP tersendiri. Zaman dulu NPWP ya, sekarang dia harus mendaftar di Korteksnya langsung aja teman-teman. Jadi teman-teman ketika ada yang melakukan perceraian dalam 1 bulan sudah harus lakukan pendaftaran. Oke, itu dulu. Terus kemudian kita langsung masuk ke bagian penghitungan. Ya, kita masuk ke bagian penghitungan. PTKP baik untuk suami ataupun istri yang menjadi statusnya itu tidak kawin dapat ditambah dengan status jumlah tanggungan yang sebenarnya diperkenankan. Jadi misalnya contoh tanggungannya itu adalah 2 anak yang tadi seperti disebutkan di narasi ketiga kita ya di part ketiga tadi. Nah ini jadi TK-nya jadi TK 2 gitu teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke bagian pelaporannya. Pada tahun terjadinya perceraian yang dilaporkan dalam SPT tahunan adalah penghasilan setelah perceraian. Untuk penghasilan sampai dengan terjadinya perceraian masih dilaporkan dalam SPT tahunan suami. Jadi ini teman-teman jangan sampai salah. Dari masa sebelum perceraian, ya ininya semua ini harus dilaporkan di SPT tahunan suami. Ini asumsinya pas waktu di dalam pernikahannya, ini gabung ya, ini gabung. Penghasilannya itu digabung gitu ya. Tidak memilih terpisah ataupun tidak ada pisah harta. Nah, pada tahun berikutnya istri baru melaporkan seluruh penghasilan pada SPT tahunannya sendiri. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman contoh penghitungannya. Ya, sebentar teman-teman. Contohnya seperti ini. Suami menjalankan usaha sebagai pengacara dan istri usaha salon di Jakarta. Keduanya berpisah berdasarkan keputusan hakim pada tanggal 31 Mei 2017. Mereka mempunyai 2 orang anak dan berdasarkan keputusan hakim, hak asuh anak suami dan istri masing-masing itu 1 orang. Penghasilan suami dan istri diketahui sebagai berikut. Suami untuk 1 tahun pajak sejumlah 1 miliar. Nah, istri ini dibagi jadi dua seakan-akan. 1 Januari sampai dengan 31 Mei, karena keputusannya kan 31 Mei, sejumlah 300 juta nih. Ya, ini terus kemudian dari 1 Juni ke 31 Desember 2017, ini 500 juta rupiah. Lalu cara menghitungnya gimana? Penghitungan pajak suaminya. Penghitungannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, penghasilan bruto suami, ya misalnya contoh NPPN pengacara kan 50%. Tadi kalau kita lihat 1 miliar, maka 1 miliar dikali 50%, jadi 500 juta. Kemudian penghasilan bruto istri sampai dengan 31 Mei 2017, ya asumsi NPPN-nya juga sama 50% gitu ya teman-teman, 300 juta, sehingga total 150 juta. 500 plus 150 jadi total 650 juta sebagai penghasilan, jumlah penghasilan netonya. Kemudian baru dikurangkan dengan PTKP-nya. PTKP-nya masih menggunakan PTKP sebelum melakukan perceraian, yaitu K2, yaitu dengan total 121.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajaknya 378.500 rupiah. Ya udah, langsung hitung saja dari 378.500 rupiah itu, kemudian dihitung ya PPh terhutangnya sehingga didapat PPh terhutangnya 64.625.000 rupiah. Oh ya teman-teman, ini semua ada di pajak.go.id, nanti linknya juga aku akan berikan ya. Nah, setelah berpisah, istri melakukan pendaftaran NPWP pada tanggal 5 Juni 2017. Misalnya 31 Mei ya teman-teman ya. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa istri yang telah berpisah wajib mendaftarkan NPWP paling lambat 1 bulan setelah tanggal keputusan hakim. Karena istri sudah mempunyai NPWP pada bulan Juni 2017, maka wajib melaporkan SPT tahunan dengan penghitungan sebagai berikut. Penghitungan pajak istrinya, penghasilan neto istri dimulai dari 1 Juni sampai dengan 31 Desember sama dengan NPPN 50%, itu 50% dikalikan 500 juta. Jadi total 250 juta yang kita itu ini, yang dihitungnya gitu ya, penghasilan netonya. Kemudian PTKP-nya berapa? Tadi kan dibilang, suami tanggungannya satu, si istri tanggungannya satu gitu. Nah, ya udah berarti dia jadi TK 1 54 juta plus 4.500.000. Sehingga total penghasilan kena pajaknya ya dikurangin aja 250 kurangin 58.500.000 ya total 191.500.000. Hampir itu gimana? Ya cari aja PPh terutangnya sehingga nanti didapat. Oh ternyata dari si sendiri ini si istri setelah perceraian ini dia menghitung oh ternyata PPh terutangnya yang harus dibayar masih 23.275.000. Apa sih yang paling penting di sini teman-teman? Jadi yang penting poin pertama
Ketika terjadinya perceraian, maka 1 bulan ke depan si istri sudah harus daftar di Kortex sebagai, ya untuk namanya sendiri ya, bukan sebagai tanggungan gitu. Terus kemudian yang kedua, perhitungannya antara sebelum dan sesudah terjadinya perceraian itu harus dipisah. Yang paling gampang diceritainnya adalah ketika si istrinya ini awalnya melakukan penggabungan gitu ya, penggabungan. Nah, tapi kalau dia terus setelah itu berarti dia harus melakukan perhitungan sendiri. Kalau sebelum perceraian maka dia harus digabung dengan suami. Setelah perceraian maka dia harus melakukan perhitungannya secara mandiri gitu. Nah, di video keempat aku akan jelaskan mengenai kesimpulannya semua mulai dari penggabungan ya, NPWP yang digabung atau NIK yang digabung gitu, terus kemudian pisah harta atau RT, begitu juga untuk yang HB. Oke teman-teman, itu aja videonya, semoga bisa berguna buat kita semua. See you, bye-bye.